وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Waktu kita mau sholat, kita mengatakan Allahu Akbar. Ini jawabannya. Akbar ini dalam bahasa Arab sesuatu yang digunakan untuk melampaui batas. Jadi misal gini, karena Al-Quran dan Sunnah dalam bahasa Arab, kita pelajari bahasa Arab itu. Kalau orang Arab melihat sebuah benda besar, bagi dia ini besar, dia mengatakan kabir. Masjid misalnya, Cud Mutia kabir, ya, bisa dikatakan begitu. Tapi kalau orang Arab ini melihat sebuah benda yang besar sekali, bagi dia pribadi tidak ada lebih besar daripada itu, maka dia menggunakan kalimat akbar. Kalau bahasa Indonesia, kamus kita menggunakan istilah maha. Makanya diterjemahkan, kalau maha berarti nggak ada lagi di atasnya. Maka Allah diterjemahkan di sini Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi secara letter-let makna bahasa Arabnya kita mengikrarkan Allah itu yang paling besar, nggak ada lagi lebih besar daripada itu. Ini jawaban. Bagaimana memahaminya? Kita ikutkan dengan atau kita kuatkan dengan sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibandingkan dengan langit yang ada di atas kepala kalian. Dan kebetulan waktu itu Nabi SAW sedang menafsirkan surah Al-Mulk ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan 7 lapis langit tibaqa, susun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bumi di bawahnya, gitu kan? Jadi ini langit yang pertama nih, kita di bawahnya. Di atasnya masih ada 6 lapis langit. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kau tidak akan pernah bisa mendapatkan kekurangan di makhluk atau ciptaannya Allah, gitu kan? Kemudian Allah SWT tantang kita, coba lihat matamu angkat ke langit, maka niscaya kau akan turunkan pandangan matamu dalam kondisi capek sementara kau belum dapatkan kelemahannya, celah buruknya, retakannya. Lalu kata Allah, coba kembalikan pandanganmu sekali lagi, maka kau akan temukan pandanganmu, kau akan turunkan dalam kondisi letih sementara kau belum dapatkan kelemahannya. Baik, waktu menjelaskan tafsir ayat ini, kata Nabi SAW, perumpamaan bumi kalian dibandingkan langit pertama hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dalam riwayat lain dikatakan seperti biji dibuang di sawah. Makanya kita putar-putar dimanapun di muka bumi ini nggak pernah lihat ujungnya langit. Ada yang pernah lihat ujungnya langit nggak? Hah? Kalau ada sampaikan, kita juga mau lihat. Mau di Amerika, mau di Saudi, mau di Indonesia, langitnya gini-gini terus, nggak pernah kita dapat ujungnya. Ternyata jawabannya secara dalil memang karena dia besar, seperti padang pasir yang luas, kita seperti cincin yang kecil. Dan ternyata teman-teman sekalian, subhanallah, ini membenarkan firman Allah dan perkataan Nabi Muhammad SAW. Ini bukan cuma statement wahyu, secara ilmiah juga terbukti. Semua ilmuwan sepakat mengatakan manusia mustahil ada yang bisa menjamah langit dengan tangannya, karena jarak antara bumi sama planet-planet saja yang miliaran jumlahnya berada di bawah langit, itu sudah mustahil manusia bisa jangkau. Saya pernah jelaskan ini, dan salah seorang dosen di UI, teman dekat saya, beliau kebetulan salah satu ketua ormas Islam, ikut sama saya sampai ke Ternate. Itu ada daurah pesantren kilat. Terus saya jelaskan, dia bilang, Ustaz tahu nggak, dalam ilmu pengetahuan pada abad 18, kebetulan beliau mengajar ilmu pengetahuan alam, abad 18, para ilmuwan mengira bahwasanya planet terbesar di langit ini hanya matahari. Dan matahari itu terbukti secara ilmiah jutaan kali lebih besar daripada bumi. Seperti itulah. Dan ternyata para ilmuwan dikagetkan di abad ke-19, satu abad setelah itu, dengan teknologi lebih canggih, ternyata di langit ini, di alam semesta ini, ada miliaran matahari dengan planet-planetnya dengan jarak sekian juta tahun. Jadi ternyata bukan cuma matahari ini satu nih, ada banyak matahari miliaran jumlahnya dengan planet-planetnya, dan jaraknya sudah sekian juta tahun, lebih jauh lagi. Artinya teman-teman sekalian, bintang-bintang yang miliaran jumlahnya ini semua berada di bawah langit pertama. Makanya ilmuwan mengatakan mustahil manusia bisa jamah langit dengan tangannya, nggak mungkin. Subhanallah, saya pernah baca buku anak saya kelas 2 SD, ilmu pengetahuan alam. Kita pelajari itu waktu kita masih SD. Saya waktu itu tidak ingat lagi kan gitu.
Tapi yang jelas anak saya lagi belajar kelas 2, saya buka. Kebetulan judulnya Alam Semesta. Ada satu paragraf yang menggelitik saya. Bunyinya begini. Jarak terbukti secara ilmiah, jarak antara bumi sama Pluto, yang satu matahari sama kita nih, planet sama Pluto, jaraknya secara ilmiah 274 tahun kecepatan cahaya. Sudah 274 tahun tambah kecepatan cahaya, gitu kan? Ini luar biasa. Anggap 274 tahun saja deh. Saya kadang-kadang bercanda di pengajian saya bilang, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kirim astronot bayi, umurnya 70 tahun mati tengah jalan, gitu kan? Belum sampai ke Pluto tuh. Itu baru satu matahari dengan kita. Bagaimana dengan yang lain-lainnya nih? Tentu teman-teman yang tahu tentang ilmu pengetahuan lebih dalam masalah ini, gitu kan? Jelas ini luar biasa faktanya. Tapi semua itu berada di bawah langit pertama. Kata Nabi SAW, di atasnya ada langit kedua. Besarnya langit kedua itu digabung antara bumi sama langit pertama hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya langit ketiga, langit kedua, satu dan bumi digabung tiga-tiganya seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit keempat, langit 3, 2, 1 dan bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit kelima, 4, 3, 2, 1 dan bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 lapis langit dan 1 bumi dibanding dengan langit ketujuh seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atas kepala kita semuanya. Pertanyaannya, kita berada di mana? Ini luar biasa, seperti padang pasir yang luar biasa luasnya gitu. Jadi kita seperti debu yang lebih kecil lagi daripada debu di padang pasir itu. Yang terjadi teman-teman sekalian, kita punya rukun iman namanya, kita beriman. Termasuk iman pertama tentang Allah. Yang kedua iman apa? Hah? Rukun iman yang kedua? Saya kira nggak tahu, kalau nggak tahu saya keluar dari masjid. Iman kepada malaikat, makhluknya Allah yang jumlahnya sangat banyak dan postur tubuhnya jauh lebih besar daripada manusia, gitu ya. Langit itu yang 7 lapis teman-teman sekalian, tempat dihuni oleh malaikat. Makhluknya Allah paling banyak bermarkas di situ, bertempat. Sampai kata Nabi SAW, di langit ketujuh ada sebuah rumah namanya Baitul Ma'mur. Surah At-Tur menjelaskan itu. Tempat tawafnya para malaikat. Kalau kita di bumi ini Ka'bah untuk manusia sama jin, kalau di langit ketujuh itu malaikat, Baitul Ma'mur. Surah At-Tur kalau nggak salah ayat 5 atau ayat 6 nya menyebutkan wal Baitul Ma'mur, gitu kan? Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari, setiap hari 70.000 malaikat tawaf, pergi nggak pernah kembali lagi. Riwayat lain mengatakan masuk ke dalamnya dan tidak akan keluar lagi. Allah sudah musnahkan. 70.000 lagi besok, terus begitu. Berapa jumlah malaikat? Dan malaikat ini kata ulama ada namanya ismul jins, ada ismul fard. Ada nama kelompok, ada nama individu. Tentu khilaf di antara ulama tentang nama-nama malaikat ini ya. Ada yang mengatakan misal Raqib dan Atid itu cuma istilah malaikat yang mencatat amal. Tapi ada yang mengatakan tidak, Raqib memang nama malaikat yang mencatat amal baik, Atid yang mencatat amal buruk. Ini dua ulama. Kita ambil pendapat yang kedua, misalnya mengatakan Raqib malaikat mencatat amal baik dan Atid mencatat amal buruk. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ayat dalam surah Qaf, gitu kan. Taib. Sekarang kalau Raqib dan Atid setiap manusia pasti ada di pundak kanan dan kirinya. Jumlah populasi manusia hari ini teman-teman sekalian 7,3 miliar jumlah manusia. Dari yang bayi sampai orang tuanya yang masih hidup. Berarti kalau setiap manusia ada Raqib dan Atid, berapa jumlah Raqib dan Atid? 14,6 miliar. Itu baru malaikat yang dampingi manusia. Ada tentu bahasan sendiri. Kalau teman-teman tahu, Ustaz, ada buktinya nggak malaikat ada? Ada. Dalam hadis kata Nabi SAW, semua kalian punya qarin, pendamping dari malaikat dan dari syaitan. Malaikat selalu ingatkan kebaikan, syaitan mengingatkan keburukan. Syaitan bisa ada yang lihat syaitan nggak? Nggak ada kan? Dari mana kita tahu syaitan ada? Dari bisikannya. Malaikat juga kita tahu dari bisikannya. Jadi misal gini, coba niat nanti malam saya mau sholat tahajud, terus terbangun tuh. Itu yang bangunin kata ulama malaikat kita, pendamping. Tiba-tiba ada bisikan dalam hati, tahajud, sholat, itu udah azan, ada orang miskin lewat, bantu, itu majelis ilmu hadir, itu bisikan malaikat. Kita tangkap nggak? Nanti syaitan membisikkan juga, jangan, malam masih panjang, tidur aja, besok ada meeting, nanti kamu ngantuk, macam-macam. Tinggal dia milih yang mana nih.
Itu bukti nyata ada malaikat dan ada syaitan, gitu kan? Baik, kita bahas nih masalah malaikat. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, waktu saya sedang dimi'rajkan ke langit, naik ke langit menerima perintah sholat, gitu kan? Maka saya menembus 7 lapis langit tersebut, dan demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, tidak ada tempat yang saya lewatin di 7 lapis langit itu ukuran 4 jari manusia, kecuali saya temukan malaikat sedang sujud atau ruku. Penuh dengan malaikat tuh, yang luas langit ini penuh dengan malaikat, luar biasa. Dan malaikat saya katakan tadi ada nama kelompok, ada nama individu. Kalau individu seperti Jibril, Mikail, Israfil, ini nggak ada malaikat lain, cuma satu saja. Tapi tadi Raqib dan Atid, ada Munkar dan Nakir, ada malaikat maut, gitu kan? Jadi kalau ada 1 juta orang mati, 1 juta malaikat yang cabut ruhnya, gitu kan? Bukan satu saja malaikat, seperti itu memahami. Tapi ini ada bahasan sendiri tentunya. Intinya langit itu dipenuhi oleh malaikat. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, pantas langit itu mengeluarkan suara seperti unta, induk unta yang terbebani dengan sangat berat, karena berat punggungnya dia ngeluarin suara. Pantas langit mengeluarkan suara seperti itu, karena tidak ada ukuran 4 jari manusia di langit sana, kecuali ada malaikat yang sedang ruku atau sujud. Jadi penuh mereka. Di atas langit ke-7 teman-teman sekalian, ada tempat namanya Sidratil Muntaha. Pernah dengar ya? Ini disebutkan dalam banyak surah Al-Quran juga tentang pertemuan Nabi SAW dengan Jibril di Sidratil Muntaha. Ini besarnya, kata Nabi SAW, digabung antara 7 lapis langit dengan bumi, 8-8-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atas Sidratil Muntaha Allah ciptakan sebuah lautan. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa kana arsyu alal ma', singgasananya Allah di atas air. Kata Nabi SAW, ada lautan, luasnya lautan itu digabung antara Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 9-9-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya ada arsy-nya Allah. Arsy-nya Allah ini singgasana Allah, besarnya, kata Nabi SAW, digabung antara lautan tadi, Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Itu di bawah arsy-nya Allah. Dan kata Nabi SAW, Allah di atasnya akbar, Allah lebih besar. Teman-teman, saya kuatkan dalilnya dengan ayat yang sering kita baca untuk mengusir setan. Ayat apa? Ayat kursi. Ayat ini artinya informasi. Kursi itu dalam bahasa Arab bukan kayak yang kita dudukin nih, tapi kursi itu artinya dalam bahasa Arab pijakan kaki raja di singgasana. Jadi kalau raja mau naik singgasana ada pijakan kaki, itu bahasa Arab, artinya itu bahasa Arabnya kursi. Jadi ayat kursi artinya informasi tentang pijakan kakinya Allah di singgasana. Apa yang kita sering baca? Wasi'ah. Wasi'ah itu artinya telah menutupi, telah meluasi. Kursiyuhu, pijakan kakinya dia, Allah. Lanjutan ayatnya, as-samawati wal ard, pijakan kakinya saja Allah di singgasana telah menutupi seluruh langit dan bumi ini. Kalau pertanyaannya, lalu kenapa Allah tidak kelihatan? Karena Allah terlalu besar untuk dijangkau oleh mata manusia. Gak bisa. Kita lihat matahari aja, coba lagi terang seperti ini, lagi panas, kita lihat setengah jam mungkin bisa buta matanya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah berada di atas langit, di atas arsy. Kita wajib menetapkan. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersama di atas. Allah juga berfirman, Aamintum man fis sama', apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Allah berada di atas langit, di atas arsy. Dan ayat dalam Al-Quran banyak tentang ini. Kemudian Nabi SAW juga menetapkan demikian. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat yang ratusan ayat menjelaskan Allah di atas langit, masih ada ulama, ya, ustadz yang mengatakan nggak boleh kita mengatakan Allah di atas langit. Allah itu ada di hati. Allah itu ada di mana-mana. Allah itu tidak di atas alam, tidak di bawah alam, tidak di kanan, tidak di kiri. Lantas di mana? Lo antum beribadah kepada Allah, antum nggak tahu Allah itu di mana. Bingung dia. Karena apa? Dia belajar ilmu kalam dan belajar filsafat, itu menyesatkan dia.
Padahal ayat yang terbanyak dalam Al-Quran menyebutkan tentang apa? Tentang Allah berada di atas langit, di atas. Tapi justru ayat yang sekian banyak ini mereka nggak tahu yang dipelajari oleh mereka ilmu apa. Sampai ketika ditanya Allah itu di mana, Allah tidak punya tempat. Ditanya oleh muridnya, Allah itu di mana? Allah tidak ada. Allah itu di mana-mana. Allah di mana-mana. Berarti ada di tempat yang bersih, ada di tempat yang kotor. Tempat suci, tempat kotor, nggak boleh. Kita wajib menetapkan Allah. Yang Allah menetapkan untuk dirinya. Allah menetapkan untuk dirinya di mana? Di atas. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ar-Rahman al-Arsis Tawa. Bahwa Allah berfirman, wajib kita menetapkan. Ada seorang budak di zaman Nabi, ya, bukan ulama, budak hamba sahaya, ya, hamba sahayanya seorang sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ya Rasulullah, saya akan memerdekakan budak saya. Kamu tanya dulu, bawa ke sini. Dibawa, ditanya oleh Nabi. Yang ditanya oleh Nabi, Aina Allah? Di mana Allah? Dijawab oleh budak ini, fis sama, di atas langit. Wa man ana? Siapa aku? Anta Rasulullah, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami? A'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mukmin. Hadis ini sahih dari Imam Muslim dan yang lainnya. Sahih. Artinya Nabi menunjukkan bahwa orang itu beriman kalau dia menetapkan apa? Allah berada di mana? Di atas langit, di atas arsy. Ketika ditanya lagi, aku siapa? Engkau Rasulullah. Dia orang yang beriman. Sekarang ini ada orang-orang yang tidak paham ketika ditanya, ustadznya di mana Allah? Nggak tahu di mana Allah itu. Nah, gimana antum nggak tahu? Antum beribadah kepada Allah yang menciptakan antum, yang menciptakan seluruh makhluk ini, kok nggak tahu? Allah menetapkan dalam Al-Quran Allah di langit. Kalau antum sholat, ketika sujud, antum baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti Allah di atas. Kok di mana-mana? Gak boleh mengatakan ini perkataan yang sesat dan kufur. Mengatakan Allah di mana-mana, perkataan yang sesat dan kufur. Allah menetapkan di atas langit. Allah banyak ayat dalam Al-Quran. Ilaihi yas'alul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Naik semuanya amal-amal soleh dan kalimat yang baik kepada Allah, naik ke atas. Dan menetapkan Allah di atas langit, di atas arsy, dasarnya yang pertama dari Al-Quran. Yang kedua hadis Nabi, seperti tadi pertanyaan kepada seorang budak, Aina Allah? Yang ketiga akal. Akal menetapkan bahwa yang di atas itu yang paling mulia, yang paling tinggi. Akal. Fitrah manusia semuanya, muslim atau kafir, menetapkan Allah di atas. Muslim atau kafir? Tanya kepada orang kafir. Orang kafir tanya, kalau kamu berdoa kemana? Ke kanan, ke kiri, apa ke atas? Ke atas. Mesti hatinya ke atas. Antum lihat orang-orang kafir, ketika mereka berdoa ke atas. Nah, ikhwan, sifat al-ulu Allah Jalla Dzikruhu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala disifatkan dengan ketinggian, itu berjalan sesuai dengan fitrah, tidak memerlukan dalil dari Alkitab maupun Sunnah. Allah Jalla wa'ala telah memfitrahkan kepada setiap makhluk untuk mengetahui bahwa Allah fis sama, berada di atas langit, di atas sekalian makhluknya. Dalilnya adalah dalil fitrah. Sebagaimana budak perempuan ini, dia menjawab dengan fitrahnya fis sama. Adapun sifat istiwa Allah ala al-arsh, kita tidak tahu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberitahukannya.
Oleh karena itu sifat istiwa memerlukan dalil sam'iyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan di dalam Al-Qur'an bahwa Dia istiwa 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas 'arsy Dia istiwa. Kemudian di 6 tempat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Beda. Sifat al-'ulu, ketinggian Allah. Allah berada fis sama'. Allah di atas sekalian makhluknya. Allah tidak bersama makhluknya. Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, tapi Allah di atas. Itu berjalan sesuai dengan fitrah yang Allah fitrahkan manusia. Bahkan fitrah ini ada pada haiwan. Tidak ada yang mengingkari fitrah ini kecuali manusia yang telah rusak fitrahnya. Kita paham ya? Sifat al-ulu berjalan sesuai dengan fitrah. Setiap manusia kalau ditanya di mana Tuhanmu, dia akan jawab fis sama. Selama fitrahnya tidak rusak. Adapun istiwa Allah 'alal 'arsy memerlukan dalil, pemberitahuan dari Allah. Allah memberitahukan bahwa Dia istiwa 'alal 'arsy. Tidak seperti ahli bid'ah yang menafsirkan istiwa dengan istilah istaula, menguasai. Karena kalau menguasai, Allah bukan hanya menguasai 'arsy, tapi menguasai seluruhnya. Dikhususkannya penyebutan 'arsy menunjukkan bahwa Allah istiwa secara hakiki. Bagaimananya Allah tidak memberitahukan kita. Wajib bagi kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala istiwa 'alal 'arsy. 'Arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar. Berarti Allah di atas sekalian makhluknya. Dan ini sesuai berjalan dengan fitrah yang Allah fitrahkan manusia. Tidak ada yang mengingkari fitrah ini kecuali manusia yang paling merusak fitrahnya. Siapa manusia yang pertama kali mengingkari fitrah ini? Fir'aun. Fir'aunlah orang pertama yang mengingkari fitrah yang Allah fitrahkan ini. Ketika Musa memberitahukan Allah di atas langit, maka Fir'aun berkata, ini termaktub di sarhan la'alli ablugul asbab. Berkata Fir'aun, hai Haman. Haman adalah menterinya. Buatkanlah untukku satu bangunan yang tinggi supaya aku dapat mencapai jalan-jalan asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa, yaitu jalan-jalan menuju ke langit supaya aku dapat melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, dan saya kira sesungguhnya Musa itu berdusta. Fir'aun menuduh Musa berdusta ketika Musa memberitahukan Allah fis sama. Karena itu dia memerintahkan menterinya, buatkan aku satu bangunan yang tinggi agar aku mencapai jalan menuju ke langit, supaya aku dapat melihat Tuhannya Musa. Ini jelas sekali bahwa Musa memberitahukan Tuhannya di atas. Kalau Tuhannya di bawah,
Tuhannya di kanan, Tuhannya di rumah-rumah Bani Israel, Tuhannya di bumi. Tentu Fir'aun dengan sebab kedurhakaan yang sangat besar sekali, dia akan memerintahkan bala tentaranya untuk memeriksa Tuhannya Musa. Tapi Musa memberitahukan Tuhannya fis sama. Fir'aunlah orang pertama yang mengingkari fitrah ini, dan terjadi kerusakan fitrah yang sangat besar. Ini bukan perkataan saya, tapi perkataan para imam, bahwa Musa dalam menafsirkan ayat ini, dan ayat ini jelas sekali bahwa Fir'aun, bahwa Musa telah memberitahukan kepada Fir'aun, Rabbnya adalah di atas, tidak di bawah. Kalau dia di atas, tentu tidak ada di bawah. Dengan kejahilan yang sangat dalam, dia membantah, kalau Tuhan di atas berarti tidak di sini, tidak di kanan, tidak di kiri. Ya memang betul, antum jahil. Kalau Tuhan di atas, tentu tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan. Dia di atas, tidak di bawah, tidak di bumi, tidak di kanan, tidak di kiri. Ini kejahilan yang sangat dalam. Mari kita lihat perkataan para ulama dalam menjelaskan ayat yang mulia ini. Al-Imam Ibn Khuzaimah di kitabnya, kitab Tauhid, ini ada di masail saya ini, tapi dia sembunyikan. Ada halamannya jelas, di antara keterangannya perkataan Fir'aun, sesungguhnya aku menyangka, yakni Musa termasuk orang-orang yang berbohong. Terdapat dalil bahwa Musa telah memberitahukan kepada Fir'aun bahwa Tuhannya yang maha besar dan maha tinggi berada di tempat yang tinggi dan di atas. Itu pertama. Yang kedua, perkataan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Setelah membawakan ayat di atas, maka Al-Imam mengatakan, kadzdzaba Musa fi qaulihi innallaha fawqas samawat. Ini perkataan Abul Hasan Al-Ash'ari, ini dia kitabnya. Ini kitabnya. Ini dia kataannya. Baca itu. Kadzdzaba Musa alaihi salam fi qawlihi inna Allah azza wa jalla fawqa as-samawat. Ini Abul Hasan Al-Ash'ari yang menafsirkannya. Beliau membawakan ayat yang tadi saya bacakan, ya Haman ibnu li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiban. Ditafsirkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, yang begitu banyak orang menyandarkan kepada mazhabnya Asy'ariyah, tapi menyalahi akidahnya. Abul Hasan Al-Ash'ari mengatakan Allah fis sama. Karena itu dia menafsirkan, dia mengatakan kadzdzaba Musa, Fir'aun telah mendustakan Musa alaihissalam fi qawlihi, tentang perkataan Musa, inna Allah azza wa jal fawqas samawat, di atas langit, semua langit. Kemudian Al-Imam membawakan dalil-dalil yang lain yang nanti akan kita bahas. Ini kitabnya. Jadi bukan perkataan saya, perkataan para imam. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya bawakan perkataan Al-Imam Ad-Darimi, Utsman bin Sa'id, imam besar
yang hidup antara abad ketiga dan keempat, dalam kitabnya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah halaman 37, setelah membawakan ayat di atas, beliau mengatakan di dalam ayat ini terdapat keterangan, yakni dalil yang sangat jelas dan dalil yang nyata bahwa Musa telah mengajak Fir'aun mengenal Allah, bahwa Allah berada di atas langit. Oleh karena itu Fir'aun memerintahkan membuat bangunan yang tinggi. Lihat. Yang keempat, berkata Syekhul Islam Al-Imam As-Sabuni di kitabnya I'tiqad Ahlus Sunnah wa Ashabul Hadis wal A'immah. Ini keyakinan Ahlus Sunnah, keyakinan Ashabul Hadis, keyakinan para imam. Dia mengatakan bahwasanya Fir'aun mengatakan demikian, yakni menuduh Musa berdusta karena ia telah mendengar Musa alaihissalam menerangkan bahwa Tuhannya berada di atas langit. Tidakkah engkau perhatikan perkataannya? Sesungguhnya aku mengira dia itu berdusta. Yakni Fir'aun menuduh Musa berbohong, yakni tentang perkataan Musa sesungguhnya di atas langit ada Tuhan. Tuhan itu ada di atas langit, bukan di bawah, bukan di bumi, tidak bersama makhluknya, tidak di bawah makhluknya, tapi Rabbul Alamin di atas sekalian makhluknya. Itu yang keempat. Imam yang kelima, Al-Imam Abu Abdullah Harith bin Ismail Al-Muhasibi, di antara keterangannya berkata Fir'aun, sesungguhnya aku mengira dia, yakni Musa itu berbohong tentang apa yang Musa katakan kepadaku, sesungguhnya Tuhannya berada di atas langit. Kemudian beliau menerangkan, kalau sekiranya Musa mengatakan bahwa sesungguhnya Allah berada di setiap tempat dengan zatnya, yakni kalau sekiranya Musa mengatakan kepada Fir'aun bahwa Allah ada di segala tempat dengan zatnya, niscaya Fir'aun akan mencari di rumahnya atau di badannya atau ia merasakannya. Maha tinggi Allah dari yang demikian. Tentu Fir'aun tidak akan menyusahkan dirinya membuat bangunan yang tinggi. Untuk apa Fir'aun memerintahkan Haman membuat bangunan yang tinggi kalau Musa mengatakan bahwa Tuhannya ada di segala tempat? Fir'aun memerintahkan Haman membuat bangunan yang tinggi, tentu jelas terang seterang matahari di siang bolong bahwa Musa mengatakan kepada Fir'aun bahwa Allah fis sama. Yang keenam, Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ini dari mazhab Maliki. Yang sebelumnya mazhabnya Syafi'i, Al-Imam As-Sabuni dan lain-lain, dan Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian Al-Imam Ad-Darimi, tilmid Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ulama Andalus ini, dia berkata, maka ayat ini menunjukkan sesungguhnya Musa mengatakan kepada Fir'aun, Tuhanku di atas langit. Sedangkan Fir'aun menuduhnya berdusta. Maka Fir'aunlah orang pertama yang mengingkari Allah fis sama. Yang ketujuh, Al-Imam Al-Wasiti di kitabnya An-Nasiha fi sifat Rabbi Jalla wa'ala, yakni nasihat, beliau menasihati tentang sifat-sifat Rabbul Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa Musa telah mengabarkan kepadanya bahwa Tuhannya yang maha tinggi berada di atas langit. Oleh karena itu Fir'aun berkata, sesungguhnya aku mengira dia ini berdusta. Dan begitu banyak imam yang menjelaskannya bahwa sifat Allah al-ulu, ketinggian Allah,
di atas seluruh makhluknya itu adalah fitrah. Tidak ada yang mengingkari fitrah ini kecuali Fir'aun dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya Fir'aun. Siapa mereka? Ja'ad bin Dirham, kemudian Jaham bin Safwan, kemudian Bishr bin Ghiyath al-Marithi, tokoh-tokoh ahli bid'ah dari Jahmiyah, dan sebagian kecil manusia, termasuk diantaranya Tengku Dzulqarnain. Karena itu saya namakan dia Dzulqarnain al-Jahmi. Mazhabnya sama dengan Jaham bin Safwan. Orang ini sangat keras permusuhannya terhadap Salafiyun. Dia telah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim, apalagi pelajar. Dia telah melemparkan berbagai macam tuduhan. Semua isi ceramahnya adalah kejahilan dan kebohongan, kecuali satu yang benar. Dia mengatakan bahwa saya mengikuti Syekh Utsaimin dan Abdul Aziz bin Baz. Dia katakan saya cicitnya, ini cucunya ngikut. Sahih, hakun, benar perkataan antum. Sekarang antum cicitnya siapa? Jaham bin Safwan. Jahmiyah. Sahih, saya mengikuti dua orang imam besar, Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan masyayikh yang lain, para imam yang lain. Syekh Muhaddithul Asr, ahli hadis besar pada abad ini, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihim, itu ikutan saya. Mereka sebenar-benarnya ahlus sunnah. Tengku Dzulqarnain telah melemparkan tuduhan yang sangat keji. Dia mencaci maki saya. Dikatakan saya monyet sambil diperagakan. Sebetulnya manusia dengan akal budinya malu memperagakan kera, tapi orang ini tidak punya malu memperagakan kera. Saya pun dikatakan tikus kecil. Saya pun dikatain, kata orang Jakarta, ya kera, tikus kecil, gila, perlu disetrum otaknya. Babi atau kemudian juga PKI, bukan imam, mami. Begitulah. Allahul musta'an. Dikatakan bahwa dia, orang ini, anggota dari salah satu lembaga terhormat di negeri ini. Sahih. Ini musibah ilmiah dan amaliyah.
bagi lembaga tersebut ada orang yang seperti ini. Bukan hanya saya yang dicaci maki, Salafiyun, bahkan negara dicaci maki. Ini saya mencatatnya. Wahabi penipu memakai gaya-gaya PKI. Hadza buhtanun azim wa ifkun mubin. Salafi mengatakan Tuhan makhluk. Kufur ya. Berdirinya kerajaan Saudi oleh Syekh Muhammad dan Malik Saud dibantu oleh orang-orang Yahudi di Inggris. Ini kebohongan dia, dusta. Kalau dalam riwayat hadis, maka dia kadzdzab. Riwayatnya tidak bisa diterima sama sekali. Kemudian dia mengatakan lagi, mereka Salafiyun, Wahabi sangat membenci kepada yang berbau Rasul. Asal ada yang berbau Rasul mereka hancurkan. Ini tuduhan kepada Salafiyun, khususnya negara Saudi. Membenci kepada yang berbau Rasul kufur. Kemudian juga dia mengatakan bahwa kuburan sahabat diratakan. Dulu ada namanya, sekarang nggak ada. Orang ini jahil terhadap tarikh. Dari dulu sampai sekarang kuburan sahabat memang rata, tidak pernah ada nama, karena sahabat tidak seperti antum. Sahabat mengikuti Rasul. Nabi SAW melarang menulis nama. Kemudian dikatakan Wahabi gila, terlalu kena sinar matahari jadi otaknya kering. Inikah orang yang ikut jadi anggota salah satu lembaga terhormat? Ini pelajar. La haula wa la quwwata illa billah. Orang ini zalim, menzalimi manusia. Kalau kita mau, kita berhak membalasnya, mengeluarkan kata seperti yang dia katakan. Dalilnya ada dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 148. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul. Allah tidak menyukai, tidak mencintai seseorang yang mengucapkan secara terang-terangan perkataan su'. Saya tanya kepada antum jamaah, yang diucapkan Dzulqarnain ini su' atau bukan? Dia tuduh Wahabi penipu, mengikuti cara-cara PKI. Dia tuduh berdirinya negara Saudi Arabia dibantu oleh Yahudi. Dituduh mereka membenci yang berbau Rasul. Ini semua adalah su', dan Allah tidak menyukainya. Illa man dzulima. Akan tetapi orang yang terzolimi seperti kita ini oleh Dzulqarnain, terzolimi dengan kata-katanya yang su', boleh membalas kezalimannya.
wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Itu dalam surat An-Nisa. Dalam surat Asy-Syura ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan orang-orang apabila mengenai mereka, yakni mereka dizalimi, mereka membalas, boleh. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang semisalnya. Tidak boleh melampaui batas. Faman afa wa aslah, maka barang siapa yang memaafkan, wa aslah, dan berbuat kebaikan kepada orang yang menzaliminya, fa ajruhu 'ala Allah, maka ganjarannya ditanggung oleh Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Allah katakan, Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Walaman intasara ba'da zulmihi faulaika ma'alaihim min sabil. Orang-orang yang membela, yang membalas sesudah teraniaya, tidak ada dosa bagi mereka. Tidak ada dosa bagi kita salafiyin. Ketika kita membalas dengan perkataan yang sama kepada Tengku Zulkarnain, tidak ada dosa. Yang ada dosa adalah dia. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas. Sesungguhnya yang dosa itu adalah orang-orang yang menzalimi manusia. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Dan mereka melampaui batas di muka bumi dengan tanpa hak. Ulaika lahum 'adzabun alim. Kalau kita mau, kalau saya mau, saya bisa membalas. Saya dituduh PKI, dia katakan saya kera, dia bilang saya penipu. Mudah, semudah anak-anak kita mengucapkan perkataan itu. Tapi semua itu bukan ilmu. Biarlah kita serahkan pada Allah Jalla dzikruhu, karena perkataan dia itu tidak memudaratkan kita, tidak membahayakan kita, tidak menghentikan dakwah kita. Falillahil hamd. Karena dakwah ini berjalan sesuai dengan fitrah.